Salam semuanya. Kembali lagi dalam renungan bersama. Saya percaya setiap kita punya kabar yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan Yesus dan pertolongannya selalu ada untuk kita semua. Hari ini di dalam renungan bersama, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Dimerdekakan dari Dosa. Dimerdekakan dari dosa. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kata dimerdekakan memiliki arti dibebaskan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini yang harus kita pahami dan kita harus mengerti bahwa kehidupan kita, bahwa hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Kenapa kita sudah menjadi milik Kristus? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan dan memerdekakan setiap kita daripada dosa dengan cara Dia mati di kayu salib. Sehingga ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kehidupan kita harus menjadi namanya hamba kebenaran. Karena kita sudah milik Kristus, otomatis kehidupan yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Dulu memang kita adalah hamba-hamba dosa. Kita hidup sesuka kita hidup dalam kejahatan, kita hidup dalam pelanggaran. Tetapi ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara Dia mati kayu salib, kita harus hidup berbalik 100%. Kita harus hidup sekarang di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun sangat sulit kita lakukan, tapi kita harus terus berjuang dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan kita melakukan kehendak Allah. Nah, makanya di dalam kitab Roma 6 ayat 16 firman Tuhan katakan, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini hamba siapa? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Kalau kita saat ini sudah tahu, kita sudah dibebaskan dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara Dia mati di kayu salib, otomatis kita adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Memang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan ada namanya proses jatuh bangun untuk tidak lagi berbuat dosa. Tapi yang ingin saya bagikan saat ini, kita harus punya pemahaman yang kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa kita adalah hamba kebenaran, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam proses kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saudara-saudariku, memang sulit untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena si jahat, atau kita sebut iblis, itu akan terus menggodai kita, akan terus mencari waktu, kesempatan yang baik untuk membuat kita tergoda kembali melakukan dosa. Bahkan akan menggoda kita untuk hidup di dalam dosa. Nah, makanya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pergunakanlah perisai iman. Kenapa? Karena dalam kitab Efesus 6 ayat 16 firman Tuhan katakan, "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Otomatis yang harus kita lakukan adalah pergunakanlah perisai iman dalam kehidupan kita. Walaupun si jahat akan menggodai kita, walaupun si jahat akan mencari waktu yang tepat untuk menggodai kita hidup di dalam dosa kembali, tetapi yang harus kita lakukan adalah pergunakanlah perisai iman dalam hidup kita, supaya kita tidak terjatuh lagi di dalam dosa, supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa.
Ya, karena kita adalah hamba kebenaran. Nah, makanya yuk sama-sama kita lakukan firman Tuhan ini untuk kita menjadi hamba kebenaran. Hidup kita yang harus kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.